warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan 4.2 mengkonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menganalisis struktur, isi, dan kebahasaan teks eksposisi yang didengarnya atau yang dibacanya, serta dapat mengkonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi atau permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, serta struktur dan kebahasaan dengan religius, mandiri, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan terampil. Nah, untuk peta konsep materi kita pada kesempatan ini yaitu tentang teks eksposisi. Secara garis besar ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu struktur, kemudian kebahasaan. Untuk struktur, sini kita bahas tentang pengertian, ciri-ciri, strukturnya, jenis, dan kebahasaannya yang kita bahas mengenai fakta, opini, pronomina, leksikal, dan konjungsi. Baik anak-anak, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya yaitu agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan yang sistematis. Baik, berikutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi adalah: yang pertama, bersifat objektif. Kedua, bersifat informatif. Ketiga, teks memuat fakta. Dan keempat, menggunakan bahasa baku dengan ragam laras ilmiah dan gaya bahasa yang lugas. Kemudian yang berikutnya adalah struktur teks eksposisi, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama bagian tesis atau pernyataan pendapat, kedua adalah bagian argumentasi, dan ketiga adalah bagian reiterasi atau penegasan ulang. Tesis adalah bagian pernyataan pendapat, terdapat pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Sementara kalau argumentasi ini berisi isi atau opini dari atau alasan-alasan dari pendapat yang dikemukakan oleh penulis pada bagian pernyataan pendapat atau bagian tesis. Kemudian yang ketiga adalah reiterasi atau penegasan ulang. Karena ini terdapat pada bagian akhir, maka biasa suka disebut bagian penutup atau kesimpulan. Baik, berikut adalah contoh dari teks eksposisi lengkap dengan struktur teks eksposisinya. Yang pertama, kita lihat ada contoh teks eksposisi mengenai dampak kabut asap bagi masyarakat. Kebetulan teks ini terdiri dari 4 paragraf. Di paragraf pertama ini merupakan contoh bagian tesis atau pernyataan pendapat. Sementara paragraf kedua dan ketiga, karena ini merupakan bagian isi atau alasan-alasan dari pendapat yang sudah dikemukakan oleh penulis, nah ini disebut contoh bagian argumentasi. Dan paragraf keempat ini karena terdapat pada bagian akhir, maka ini disebut contoh dari bagian reiterasi atau penegasan ulang. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi.
ada 8 macam. Yang pertama definisi, kedua proses, ketiga ilustrasi, keempat pertentangan, kelima perbandingan, keenam klasifikasi, ketujuh berita, dan kedelapan analisis. Baik, definisi, eksposisi definisi ini menjelaskan topik tertentu secara definitif, yaitu memberikan penjelasan dengan batasan makna. Kemudian eksposisi proses, eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu atau dalam pembuatan hal tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke yang lain dengan ciri-ciri biasanya terdapat konjungsi seperti atau, bagaikan, dan penggunaan yang benar. Kemudian yang berikutnya adalah eksposisi pertentangan. Eksposisi ini berisi topik yang dijelaskan dari sisi kontradiksi yang biasanya berhubungan dengan topik yang lain. Ciri-ciri eksposisi pertentangan terletak pada penggunaan konjungsi intra kalimat seperti tapi, dan, sedangkan, atau konjungsi antar kalimat seperti akan, tetapi, meskipun demikian, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah eksposisi perbandingan. Eksposisi ini membandingkan antara satu dengan yang lain menjadi ciri dari teks eksposisi. Kemudian yang berikutnya adalah eksposisi klasifikasi. Eksposisi ini berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Dan ketujuh, eksposisi berita. Eksposisi ini berisi informasi yang biasanya terdapat pada media massa yang bersifat aktual dan faktual. Informasi yang dianggap berupa peristiwa-peristiwa tertentu. Dan terakhir yaitu eksposisi analisis. Eksposisi ini berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Baik, yang berikut adalah kaidah kebahasaan yang digunakan di sini ada fakta, opini, pronomina, makna leksikal, dan konjungsi. Untuk fakta itu berisi sesuatu yang benar-benar ada dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Dalam sebuah fakta antara satu orang dengan orang lainnya pastinya sama karena kejadiannya jelas, tidak dapat diterbantahkan, serta dapat dicek kebenarannya. Contoh kalimat fakta, harimau merupakan hewan berkaki 4. Indonesia adalah negara kepulauan terdiri atas 5 pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jaya, dan Jawa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah opini. Opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah atau belum terjadi. Opini sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan setiap individu. Jadi, opini antara satu orang dengan orang lainnya cenderung tidak sama sebab dipengaruhi pola pikir, pengetahuan, serta lingkungan dalam menanggapi suatu persoalan. Contoh kalimat opini. Besok saya ingin pergi ke luar negeri. 2 rumah itu besar sekali, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah pronomina. Pronomina ini disebut juga sebagai kata ganti. Maksudnya segala kata yang dipakai untuk menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Pronomina terdiri dari persona, kata ganti kepunyaan, kata ganti petunjuk, kata ganti tanya, kata ganti penghubung, dan kata ganti tak tentu. Pronomina persona adalah pronomina yang merujuk kata ganti orang. Kata ganti orang jenis ini dibagi menjadi 3 macam, yakni kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ada 2, kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, aku, hamba, daku, kita. Kata ganti orang pertama jamak seperti kami, kita. Kemudian yang kedua kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua ada 2, kata ganti orang kedua tunggal, contoh kau, engkau, engkau. Kata ganti orang kedua jamak seperti kalian. Dan ketiga adalah kata ganti orang ketiga, ada 2 juga. Kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya dia. Kata ganti orang ketiga jamak, contohnya kita. Berikutnya adalah kata ganti kebutuhan.
ganti yang dimaksud seperti itu: pengganti aku, mu pengganti kamu, atau engkau dan nyah pengganti dia, dia dan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk digunakan untuk menunjuk suatu benda, lokasi atau tempat, entah itu berjarak jauh maupun dekat. Kata ganti petunjuk dapat dibagi menjadi 4 berdasarkan fungsinya: ini, itu, sana, sini, begini, begitu. Kemudian kata ganti tanya. Kata ganti tanya adalah satu dari sekian banyak jenis kata ganti yang berfungsi sebagai kata tanya atau penanya atau peminta informasi tertentu, biasanya berupa peristiwa atau kejadian. Kata ganti jenis ini dapat dibagi 5 jenis berdasarkan fungsinya, seperti kata ganti tanya orang atau benda, tanya waktu, kata ganti tempat, dan kata ganti keadaan, dan kata ganti jumlah seperti apa, bagaimana, kapan, mengapa, siapa, di mana. Kemudian yang berikutnya adalah kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu. Jenis kata ganti tak tentu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum diketahui dengan jelas, baik wujud atau jumlahnya. Kata ganti tak tentu diantaranya seperti sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing, dan para. Kemudian yang berikutnya adalah makna leksikal. Makna leksikal menurut Waridah 2008 halaman 292, makna leksikal adalah makna jenis-jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan denotatif, mempunyai makna yang sebenarnya atau tidak bisa atau ambigu. Nama lain dari makna ini adalah makna kamus. Contoh, ban artinya orang yang berat yang dibawa atau dipikul, dijunjung, dan sebagainya. Muatan yang ditaruh di punggung kuda, keledai, dan sebagainya. Dan arti kedua, jarak terdekat antara lubang tembak dan bidang bebas pada suatu kegiatan ledakan. Kemudian yang berikutnya adalah konjungsi. Konjungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Sementara menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia karya Mulyono dan kawan-kawan, konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa. Kemudian macam-macam konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Contoh kata penghubungnya adalah dan, atau, dan tetapi. Kemudian konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frase, atau klausa yang dihubungkan. Contohnya adalah baik maupun tidak hanya, tetapi juga, demikian, sehingga, entah, dan jangankan. Oke, berikutnya adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih dan klausa itu tidak memiliki status sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari bentuknya. Jenis kata ganti tak tentu adalah kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum diketahui dengan jelas, baik wujud atau jumlahnya. Kata ganti tak tentu diantaranya seperti sesuatu, seseorang, barang siapa, masing-masing, para. Konjungsi keempat adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Contohnya konjungsi antar kalimat adalah biarpun, demikian, atau begitu, meskipun demikian, atau meskipun begitu, kemudian, sesudah itu, selain itu, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, tetapi, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, dan sebelum itu. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang materi teks eksposisi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga
apa yang Ibu sampaikan semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi